Sobat Edukasi, kembali lagi di Ponsa, podcast suara guru muda. Tempat kita ngobrol santai tapi berbobot seputar mengenai pendidikan di Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai dua studi kasus menarik yang sedang ramai diperbincangkan. Nah, yang pertama adalah masalah pendidikan di Papua, dan yang kedua ada motivasi belajar matematika. Dan aku Vidya, dan sudah hadir ada 3 narasumber yang keren-keren nih. Ada Mbak Nia, Mbak Nadia, dan Mbak Nayara. Halo semuanya. Halo. Saya Vidya. Ngomong-ngomong di sini tuh membahas tentang ini berat, tapi penting juga buat dibahas gitu. Iya banget, aku sedang hari ini waktu baca dari soal pendidikan di Papua itu. Setuju banget nih. Dua kasus ini tuh nunjukin kalau masalah pendidikan itu gak sesederhana yang kita kira ya. Iya, kayak butuh pendekatan yang serius dan penuh empati. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai dari studi kasus yang pertama nih. Disebutkan bahwa lebih dari 600.000 anak di Papua tidak bersekolah atau tidak melanjutkan pendidikan mereka. Nah, penyebab utamanya sendiri adalah keterbatasan, terutama kekurangan guru. Untuk Mbak Nia sendiri, gimana pendapat Mbak Nia? Menurut aku ini jadi masalah yang serius banget ya. Bayangin aja kalau di satu sekolah ini cuma ada 1 sampai 20 aja. Dan padahal di situ tuh muridnya puluhan dari berbagai jenjang kelas. Gimana mereka bisa belajar dengan baik gitu. Contohnya aja di desa terpencil, khususnya di Papua itu ada sekolah dasar yang cuma hanya 1 guru, dan untuk 6 kelas itu pun kadang gurunya gak bisa aja gitu karena cuaca ekstrim atau mungkin ada jalan yang sulit. Nah, efeknya nanti anak-anak itu bisa sering bolos atau akhirnya putus sekolah. Nah, untuk Mbak Nadia sendiri, apakah punya pendapat lain? Nah, selain jumlah guru yang penting, kualitas juga sangat penting. Kita nggak bisa asal kirim guru ke sana. Mereka harus dibekali pelatihan dulu, terutama sekali cara mengajar yang sesuai dengan daya setempat. Contohnya, banyak anak Papua yang lebih cepat kalau belajar pakai singkatannya lagu-lagu lokal. Tapi kalau gurunya cuma ngajar pakai input ke Jakarta, ya anak-anak jadi bingung dan nggak tertarik. Tapi ya kalau menurut aku yang paling penting itu pendekatannya harus sesuai konteks lokal. Anak-anak Papua punya budaya, bahasa, dan cara belajar yang beda dari anak-anak di Jawa. Nah, jadi nggak bisa pakai metode yang sama persis, harus ada penyesuaian materi. Misalnya, kalau belajar matematika nih, kita bisa pakai contoh menghitung hasil panen pisang atau ikan dari laut. Bukan soal nanti membeli pensil terus. Gitu sih ya. Wow, ini simpel banget ya. Jadi, intinya, rekrut dan latih guru secara masif, lalu menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan konteks yang lokal. Nah, setelah kita membahas berbagai masalah yang terjadi, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu solusi. Yuk kita bahas dulu solusi untuk permasalahan pendidikan di Papua tadi. Untuk Mbak Nia sendiri, gimana pendapat Mbak Nia? Menurut aku, solusi yang utama itu bisa melakukan dengan pemerataan guru. Guru-guru bisa lebih banyak dikirim ke daerah 3T atau yang bisa disebut dengan terdepan, terluar, dan tertinggal, termasuk di Papua itu. Tapi jangan asal kirim aja sih, harus ada insentif biar mereka betah. Misalnya bisa pemerintah kasih tunjangan khusus atau tempat tinggal yang layak atau bahkan jalur beasiswa untuk keluarga guru. Jadi guru tuh merasa dihargai dan nggak cepat ingin pindahan. Setuju banget nih ya. Selain itu, kita juga pelatihan bakalan ke guru. Terutama soal pendekatan yang sesuai budaya lokal. Contoh konkretnya, bikin workshop rutin untuk guru-guru di Papua yang ngajarin cara membuat media pembelajaran dari berbagai sekitar.
seperti daun, kayu, atau batu. Dengan anak-anak lebih tertarik dan mudah paham. Nah, tapi menurut aku jangan lupa juga teknologi bisa jadi solusi loh. Nah, di daerah yang susah sinyal, kita bisa memanfaatkan radio edukasi nih. Jadi, guru bisa mengajar lewat siaran radio. Nah, di tempat yang sinyal internetnya cukup bagus, bisa pakai platform pembelajaran online seperti rumah belajar atau TV edukasi. Nah, contohnya di Kabupaten Asmat itu ada program belajar lewat radio komunitas lokal yang disiarkan setiap pagi. Nah, di sini anak-anak dan orang tua tinggal dengerin aja bareng di rumah atau di posyandu gitu. Oke, dan jangan lupa juga keterlibatan masyarakat lokal, termasuk tokoh adat, bisa sangat membantu proses dalam belajar mereka. Kalau pendidikan dekat dengan nilai-nilai lokal, anak-anak jadi lebih tertarik dan semangat untuk belajar. Ya, betul. Oke, sekarang kita lanjutin di kasus yang kedua, dan yang motivasi belajar matematika. Karena metode yang kurang interaktif, media yang membosankan, dan tugas yang tanpa penjelasan. Nah, untuk Mbak Nadia sendiri, kamu kan punya matematika nih. Lihat gak sih? Wah, keren banget sih. Sebenarnya karena tuh dari 21 pernah dihasilkan matematika. Jadi karena kita belajar dalam hari ini cuma itu mengenai berapa. Terus nanti dari doa yang mungkin sampai tahu ini buat apa. Aku sendiri berusaha mencoba kesempatan alat lebih menyenangkan. Misalnya pakai game edukasi. Jadi, gua bisa belajar sambil bermain duit bareng. Atau biasanya aku juga kasih videoan nanti dari YouTube yang bilangin kontes kayak pecahan atau bercanda dengan cara yang seru dan visual. Nah, Mbak Nadia sendiri apakah punya menjaga lain saya? Dapat bahannya? Terima kasih Mbak sih benar banget ya itu. Aku juga pernah berkolaborasi sama matematika untuk membuat proyek mini pasar matematika. Jadi anak-anak di situ memiliki selain jualan kecil-kecilan di kelas. Mereka harus bikin harga, ngitung pembelian, dan catat transaksi. Nah, dari situ mereka juga belajar tentang pembuatan, kemudian pengurangan, logika, bahkan komunikasi, tapi caranya menyenangkan dan langsung terasa manfaatnya. Sekarang menurut pendapat Mbak Nayara nih, menurutku kunci utamanya ada di strategi mental learning, yaitu pembelajaran yang fokus pada siswa. Jadi bukan cuma guru yang aktif, tapi siswa juga dilibatkan. Guru harus peka sama karakter dan gaya belajar siswa. Nah, misalnya ada siswa yang suka visual nih, ya pakai gambar atau animasi. Kalau ada yang tidak statik, ya kita kasih aktivitas fisik seperti permainan angka di lantai kelas. Kalau siswa merasa diperhatikan dan dimengerti, mereka jadi lebih semangat belajar. Wah, keren banget nih idenya. Jadi, masalah motivasi ini bisa diatasi jika gurunya kreatif dan paham kebutuhan siswanya ya. Betul sekali. Nah, jadi intinya kalau kita bisa memahami karakteristik siswa, kita bisa merancang strategi dan media pembelajaran yang lebih efektif. Dengan begitu, daya pikir kritis dan hasil belajar siswa bisa meningkat. Wah, solusi-solusi yang sangat inspiratif ya. Semoga bisa menjadi masukan dan motivasi bagi para pendidik di seluruh Indonesia untuk terus berinovasi dalam dunia pendidikan. Terima kasih untuk semua narasumber yang sudah berbagi pada hari ini. Gak kerasa udah di penghujung episode. Terima kasih untuk Mbak Nia, Mbak Nadia, dan Mbak Nayara atas obrolan yang sangat membuka mata. Dari kasus Papua kita belajar pentingnya pemerataan guru, dan dari kasus motivasi belajar matematika kita sadar pentingnya strategi pembelajaran yang tepat. Terima kasih juga. Semoga obrolan
lebih berani mencoba hal baru. Jadi pesanku sih, ayo kita sama-sama majukan pendidikan di Indonesia, karena setiap anak dimanapun mereka berada berhak mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermanfaat. Nah, amin. Sampai jumpa